Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah mulai nih. Jo, ibarat positioning nih, Michael Jackson. Benar. Nggak ada lawan. Dia benar, Michael Jackson benar. dalam positioning lo nih dia. Lu kan Habib Ja'far. J-nya Jackson. Tapi kalau nggak salah, ya Jackson 5 keluarga Michael Jackson beberapa mualah. Beberapa mualah. Iya. Janet Jackson juga ya? Bib? Apa? Iya, Janet Jackson. gua nggak tahu, cuman kan isu itu tuh beredar kan. Bener. Bahkan kayak ada isu, wah ini kenapa nih dia sampai sebegitunya dibegitukan kan? Iya. Itu karena kedekatannya. Sama ini, lu tahu pemilik Juve? Pemilik Juve. Oh, Pemilik iya. Juve. Pemilik Juve, iya. Iya, pemilik Juve itu juga dekat dengan Islam dan akhirnya Dikik. Disingkirkan lah. Disingkirkan. Dia kan isunya bunuh diri kalau nggak salah, atau bukan bunuh diri, kasus narkoba. Kasus narkoba, tapi narkobanya dikit. Kata dia, gua ini yang punya Juve, gua salah satu orang terkaya di Italia. Kalau gua Betul. mau main narkoba, gak sedikit gini, Betul. dan gak kira bisa kena sama lo. Aku baru notice nih ada kasus itu dia. Itu Oke. namanya Edoardo Agnelli. Oke. Eduardo Agnelli. Edoardo Agnelli. Orang Italia berarti. Orang Italia. Yang punya saham Jeep bukan sih? Dia dekat dengan Islam apa? Yang punya saham Jeep bukan sih? Iya, bukan ini Ford atau apa gitu. Oh. Sahamnya. Wuling bukan? Jeep. Oh, Enggak, jangan dulu, jangan. enggak. Dia lebih ke Tapi sebelum meninggal itu, beliau sempat ikut kajian di Blok M nggak tuh kira-kira, Bib? belum sih. Belum ya, Belum sih, belum. Belum sempet bawa-bawa bendera MR belum, Bib ya? Belum. 4 tahun lalu Sarondro jujur gue di WhatsApp kok nggak ikut ya? Nggak ikut sih dia nggak ikut. Sarondro udah nggak boleh, Bib. Sekarang Bib udah nggak boleh. Kenapa? Berpotensi mungkin agak rusuh apa, banyak yang berantem yang anak mudanya Sarondro. Oh gitu. Kayaknya udah nggak boleh deh. Sering janjian, Bib, live di IG, di TikTok. Ayo kita tahu akhirnya jadi janjian tawuran Betul. di daerah kita Manggarai Tapi itu. kalau gue sih agak setuju sih. Kayak kalau kayak ada tikus di lumbung, ya jangan lu bakar lumbungnya dong, tapi lu usir tikusnya. Dan Setuju. itu tugas pemerintah. Karena kenapa? Karena kalau modus-modus gitu, bukan cuma sahur, bubur modus, Iya benar. tarawih modus. Banyak orang yang jadikan tarawih itu pertemuan orang pacaran. Iya. Modusnya tarawih, itikaf, buber. Bayangin lo, orang buber tapi gak sholat maghrib. Banyak. Benar. Jadi cuman modusnya aja. Wajah sih begitu. Ini begitu ya. Buburnya selalu bilang nih, kalau kita bukber nih, Beb. Posisi 60 orang. Maghribnya bertujuh, sering. Iya kan, sering gitu kan, buber, gak sholat maghrib atau maghribnya telat gitu. Iya. Bahkan gua pernah diundang acara buber sama orang-orang tajir gitu, kayak komunitas golf gitu. Itu karena mepet udah, maghribnya udah mepet, ceramah gue udah deh 2 menit aja kan. Mohon maaf ya, assalamualaikum aja 30 detik. Waalaikumsalam, wassalamualaikum 30 detik, sisa semenit. Lu mau ngasih apa? Ngasih quote lu, kata-kata hari ini. Iya kan? Jadi terus ini juga doa. Doa itu inti ibadah kata Nabi Muhammad. Tapi seringkali acara itu kalau doa udah berbarengan dengan bagi-bagi nasi, bagi-bagi minuman. Jadi akhirnya orang nggak khusyuk doanya. Jadi maksud gua kalau gitu-gitu akhirnya bikin lo ngehapus semuanya jadi Peraturan. ribet nggak sih ya? Mahal nih, konten ini mahal. Benar. Value. Aduh. Enggak, yang 2 menit akhirnya apa yang lo sampein, Bib? Di rundown 2 menit itu pada apa? Yang lo sampein apa jadinya? Iya, kata gua Nabi Muhammad bilang kalau makanan terhidang dan waktu sholat datang maka makan dulu baru sholat. Betul. Karena lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Itu untuk sholat. Yang sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Apalagi cuman ceramah gua. Jadi ayo kita makan. Ajib. Semenit kurang lebih itu. Kirain semenitnya kalau ada sumur di ladang kita
Mani enggak ya? Enggak. Oh, Enggak. Dan gua ceramahnya tuh baru itu gua ceramah berasa syuting reels 1 menit. Iya benar. 60 detik benar. Enggak, Habib juga jam terbang Jo. Iya benar. Kayak begitu juga. 2 menit langsung. Enggak disambung lagi juga habis sholat tuh, Bib. Makan sholat enggak disambung lagi. Enggak, udah kata gua Nih, ini kayaknya formalitas nih. Ceramah nih formalitas. Iya, Bahkan gua pernah dapet event Ramadan. Iya. Itu kayak event nyanyi-nyanyi gitu. Cuman karena Ramadan nggak dapat izin. Oke, izin keramaian. Izin keramaian nggak dapat karena dianggap ini nggak ada religi-religinya. Otomatis harus masukin ceramah yang pas siapa nih? Akhirnya Habib Industri. Oke. Habib Industri. Masuk. Dimasukkan dalam line up. Masuk. Oke, terus Udah waktu itu materinya juga bentar doang. Dikasih waktu bentar. Akhirnya gue cuman bahas dari premis 1. Kata gue orang Indonesia nih aneh. Dulu Lisa Blackpink pernah konser di Indonesia, masuk dia bilang Jakarta keren apa gitu. Pokoknya Jakarta. Dipuji. Kata gue, ya biasa lah. Orang konser di Jakarta, walaupun orang luar pakai bahasa Indonesia, nyebut Jakartanya itu biasa. Bahkan nyebut makanannya kadang-kadang nasi goreng, Obama dulu, itu biasa. Jadi kenapa sampai heboh kata gue? Kecuali Lisa Blackpink masuk, kemudian tiba-tiba syahadat. Harusnya lo pecah sih. Asyhadu an la ilaha illallah. Benar. Gue ke Indonesia mau syahadat nih. Wah, kalau kayak gitu gue nangis tuh, Bib. Kalau Iya sih. Gue juga. lebih aneh lagi sih, Bib, kalau Lisa Blackpink pas masuk tiba-tiba nyanyi Viking bonek sama saja. Jangan. Iya. Tapi balik lagi ke statement yang gue buka tadi. Dia positioning ibaratnya Michael Jackson. Benar. Lo Justin Bieber. Gue udah ngikutin dari lama, gue jujur udah ngikutin beliau. Kalau gue sih kayak misi gue 2. Pertama adalah memperkenalkan Islam yang gue pahami dalam tradisi Habib nih ke anak muda. Karena kan kalau anak muda, anak perkotaan, artis-artis, public figure tuh jarang kan tahu Habib. Jadi gue berusaha memperkenalkan Habib dengan Islamnya yang coraknya itu dekat banget sama NU. Kenapa anak muda? Soalnya kalau orang tua udah punya pendakwah. Oke. Malaikat mau. Kalau malaikat mau aja gak bisa bikin dia tobat, apalagi gua. Bab. Dalam tuh. Udah bener. Coy. Iya kan? Kemudian Bib, tapi kalau di Madura itu kan orang-orang Madura rata-rata muhibbinnya tuh kecintanya terhadap para Habib kan tinggi banget ya, Bib. tinggi banget. Sama kayak Jakarta, Bib. Betawi, Sama. Bib. 3 menurut gua. Pertama Betawi, yang kedua Madura, yang ketiga Kalimantan. Palembang nggak? Palembang juga. Tapi kalau Palembang kan kampung Arabnya besar. Tapi kalau yang 3 ini Madura, kampung Arabnya biasa. Kemudian Jakarta biasa aja. Nah, sama Kalimantan. Kalimantan tuh khususnya Martapura. Menurut gua sih tergantung pada pengajar-pengajarnya ya. Kalau pengajarnya kenal ke Habib dan memperkenalkan kecintaan kepada Habib, maka mereka akan kenal. Misalnya kalau di Kalimantan, di Martapura tuh ada guru sekumpul. Beliau yang memperkenalkan. Oh, yang itu ya. Ramai banget. Iya. Kemarin saya main bola, Bib, sama Habib Usman bin Yahya. Iya. Yang suaminya artis Kartika Putri itu kan. Tahu. Nah, jujur, Bib, ketika main bola begitu kan lawan dia tuh, Bib, kalau dia lagi dribbling bola, jujur nggak ada yang berani ambil bola, Bib. Jadi maksud gua kalau timnas Indonesia mau masuk Piala Dunia, strikernya Habib Hussein aja. Lawan Irak nggak ada yang berani ngambil, Bib. Habib aja tuh strikernya itu, Bib. Nggak ada yang berani ngambil, Bib. Kalau lawan Irak salah. Karena gua baru tahu bahwa Habib itu privilege setelah di Jakarta. Dulu di kampung Arab, di kampung gua, itu di kampung Arab isinya 300 kakak Habib semua. Jadi kalau gua striker tetap aja diambil sama yang lain. Karena gua Habib.
Habib loh. Gua juga. Iya. Enggak, Bib. Di Irak kan ada Habib juga. Oke. Dia pasang Habib juga pasti. Enggak, Habib. Saya langsung ada ide Habib Hussein bawa dari ujung ke ujung, nggak ada yang berani ngambil. Saya bilang besok kayak Habib Hussein aja dia jadi striker timnas. Jatuhnya akhirnya kalau sekarang kan kalau tim-tim dari negara-negara yang belum oke nih Iya. sepak bolanya itu kan melakukan naturalisasi. Iya. Berarti jatuhnya nanti tim-tim itu habibisasi. Habib dinaturalisasi. Tapi paham nih Bib, sorry nih Jo, gue mungkin awam dan kurang belajar ya. Nah. Deskripsi Habib itu sebenarnya disematkan itu bagaimana? Bisa, ini Habib, ini Ustadz, ini Habib, ini Sanjojo lah. coba. Kalau gua kan nggak enak ngomong diri sendiri. Masa deskripsian diri sendiri ya. Benar. Kalau yang gue pahamin sih kalau Habib itu rata-rata itu sebenarnya panggilan aslinya kalau umum itu Sayyid ya Beb ya. Sayyid atau Syarif kalau di luar itu. Jadi Oke. artinya itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dimuliakan dalam satu kaum gitu. Itu biasa dulu panggilan sahabat-sahabat Nabi gitu, ya Sayyidi gitu kan. Oke. Ya, wahai sebaik-baik muka kaum kami gitu. Ya. Terus nah kalau Habib itu dialamatkan kepada, mohon dikoreksi Beb ya, keturunan baginda Nabi yang dari Yaman ya Beb ya. Rata-rata tuh jadi Habib manggilnya. Tapi kalau yang dari rata-rata dari selain itu rata-rata manggilnya kalau nggak Sayyid, Syarif. Iya, Gitu. betul. Dan keturunan dari Iya. Sayyidina Husain rata-rata begitu ya Beb ya. Kalau sebenarnya kalau Sayyid itu sebutan ke keturunan Sayyidina Ya. Husain. Mm-mm. Nabi kan punya dua. Ya. Ada Sayyidina Hasan, keturunannya itu disebutnya Syarif biasanya. Tapi kalau Habib itu lebih ke Sayyid dan Syarif yang ngerti agama dan mendakwahkan agama Ya. dengan kata-kata dan sikapnya, keteladanannya. Oke. Makanya Iya. dulu gua keberatan gua dipanggil Habib. Beban apa gimana? Lebih ke sakit-sakitan sih, orang kan kalau keberatan nama sakit-sakitan. kayak Iya. Pak Jokowi waktu kecil ya. Iya, ganti nama. Benar. Makanya ganti nama. Ganti nama jadi Jokowi. Nah, cuman di Indonesia sih orang sakit nggak dibawa ke rumah sakit, ke Dukcapil. Ganti nama- cuma di ganti kita nama. juga Jo. Iya, Atau benar-benar. Posyandu. Iya. Iya. Janggal Yang gitu. ditimbangnya pakai kain tuh. Iya, Dukcapil di sini. Tapi pasti gimana sih Bib perasaannya? Dulu Maksudnya berat. Berat ya? Jadi dulu di awal-awal gue selalu mengklarifikasi bahwa gue bukan Habib. Oke. Gue tuh Sayyid aja. Sebagaimana Ahmad Albar. Oke. Ahmad Albar Sayyid. Sayyid Oh, ya. Dia keturunan Nabi Muhammad. Tapi penyanyi. Iya, iya, iya. Jadi kata gue bukan Habib. Cuman ya lama-lama konten gue akhirnya klarifikasi doang. Capek Karena sendiri orang BP, tetap- ya benar. Iya tetap manggil Habib ya udah. Gua itu jadi doa dan akhirnya gue mencoba memantaskan diri. Dan utamanya akhirnya gue mencari guru Habib Jindan, guru gue. Akhirnya gue berada penuh di bawah bimbingan beliau. Iya. Jadi sebenarnya penghormatan kepada keturunan Nabi itu bukan karena orangnya, tapi karena Nabi Muhammadnya. Jadi karena kita menghormati darah Nabi Muhammad yang mengalir di darah dia. Iya. Sebagaimana umat Islam itu di Al-Quran dikatakan kuntum khairu ummatin. Umat Islam itu umat terbaik. Dari awal Allah nyiptain umat sampai akhir zaman, terbaik itu Umat Islam. iya, signature-nya itu umat Islam. Iya. Nah itu kata Allah, kenapa? Karena dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Bahkan sendal dipakai Nabi Muhammad ketemu Allah. Ketika Mi'raj Nabi Muhammad ketemu Allah, sendalnya nggak disuruh buka. Oh gitu. Malaikat Makanya Jibril Ustaz- nggak nyampe situ. Tarjuju tuh kadang pakai songkok, Iya. ada logo terompahnya Nabi Muhammad, sendalnya Nabi Muhammad. Oke. Karena sendal itu pernah ketemu dengan Allah. Sedangkan kepala kita kadang pas sholat aja nggak ketemu Allah, traveling kemana-mana kan. Kurva Wahab, Korgobolim kira-kira laris nggak ya hari ini ya? Makanya sendal ditaruh di atas kepala kita, lebih tinggi dari kepala kita. Jadi karena ada darah Nabi Muhammad, sebenarnya yang dihormatin bukan guanya. Kita menghormati Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan di luar itu Islam itu ngajarin kalau hormat itu di kualitas. Iya. Jadi karena ketakwaan, karena ilmu. Makanya pernah ada seorang sahabat Ibn Abbas itu ketika bertemu
dengan sahabatnya yang lain, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu cium tangan. Kenapa? Karena gue menghormati darah Nabi yang mengalir di tangan lu. Kemudian kata Ibn Abbas, gue juga cium tangan karena gue menghormati ilmu yang ada di kepala lu. Jadi saling menghormati akhirnya. Oh tadi begitu tuh lu pas dateng ya, gue mengamati Iya. tuh. Oh gestur-gestur jujur. Oke. Lu ini ya mengamati. Jelas. Lu sensitif banget sama keadaan di sekitar lu. Mulik. Gue orangnya mulik. Iya. Mau coba jazz apa dan lain-lain. Makanya gue selalu kayak Ustadz Jojo, teman lama, termasuk Habib Dafar yang karena nggak semua lu bisa. Ya lu berkawan baik sama Onam. Lu tau sendiri tuh si suka nyebreng. Iya. Iya kan itu. Gua ajak login malah login ke narkoba. Maksud gua nggak apa-apa lah ikroh hafidin, Iya. nggak ada paksaan untuk masuk Islam. Cuma nggak usah log out ke narkoba. Lu nggak apa-apa nggak login Islam. Sudah, iya. Tapi biar gimana kita sayang sama dia ya. Wih, gua kemarin ketemu dia. Iya. Boleh diceritain nggak tuh? Boleh dong. Gua udah cerita juga di Instagram gua. Jadi Ya gue liat postingan lu tuh. dibecandain aja, dibecandain pinggir-pinggir curug udah gak mau sekarang. Serius banget, Bib. Udah kayak lebih ini aja sih, lebih ngontrol diri. Iya. Itu juga. lebih terus kata-katanya juga lebih ada wisdomnya walaupun dikit lah ya. Iya. Cuman tetap kocak, Tetap kocak. tetap seru aja. Iya benar-benar. Dan tetap celana pendek. Iya. Ciri khasnya dia ya. Iya. Gue bilang, Nat, di motor nggak bisa begini nih. Gue bilang, Iya. sarung. Sendalnya sih benar. Tapi ya itu menurut gue tidak semua orang yang punya ilmu agama yang baik menurut gue bisa beradaptasi, bisa dengan circle yang mungkin belum tentu sejalan atau satu frekuensi. Nah, gue melihat jujur ada kecocokan di kalian berdua, beneran. Betul. Iya. Gua ngelihat Ustadz Jojo ngeblendnya sama kalian tuh kan natural banget. Iya. Sama kayak gua sama Ona ngeblendnya itu natural. Iya. Akhirnya kan Gua bisa lihat itu. jadi login yang Om Ben bikin. Tapi awalnya itu Ona tiba-tiba telepon gua beberapa 4 tahun yang lalu. Bim, gua mau main ke rumah lu. Gua pengen nanya-nanya Islam. Sekalian gua keliling ke toko agama lain, ke 6 agama karena dia pengen bikin kayak seriesnya ini aktor Hollywood tuh yang di Netflix kalau nggak salah dia pernah bikin series keliling Perbandingan agama gitu ya? Betul. Oh gitu, oke. Iya, dia mencari Tuhan dalam semua tradisi dan agama yang Oke. ada di dunia. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Morgan Oh Freeman. iya. Betul. Morgan Freeman. Iya. Enggak, tapi kalau Habib jujur mekaniknya udah kelas tinggi. Ngapain tuh? Nama Tretan Muslim sama Coki sih. Saya 2 kali konten aja ngeri-ngeri sedap, Bib, mancing-mancingnya, Bib, bener. Parah. Iya, Parah. nah Habib tuh berapa Gua pernah episode ada di tuh? fase mereka belum tobat. Mainnya pinggir jurang Iya, banget, Bib, iya, Bib, di aman tubir, banget tuh, Bib. plus keadaan mereka waktu itu lagi terdesak karena lagi habis kasus kan. Iya, benar. Jadi perlu awareness yang tinggi. Apa itu? Satu statement yang janggal dari nih nyebur jurang di udah pinggir. Apa inget gak, Bib? Dari mereka yang Sebenarnya banyak banget, cuman akhirnya kan di-cut. Iya. Kalau gua ceritain di sini, video kita yang nyebur jurang sih. Ikut juga kecebur juga, Bib, bareng. kalau tadi pas kita sebelum off cam itu pertanyaan dari viewers ya. Iya. Ada yang nanya, Bib, pintu surga. Iya, pintu sorga didorong apa ditarik, apa digeser. Gue bilang yang jelas dikunci dan kuncinya syahadat, gitu kata Nabi Muhammad. Benar. Miftah babil jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci sorga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kita tuh gak bakal masuk neraka. Oh, udah meneh. Kita gak bakal masuk neraka. Soalnya Nabi cuma ngasih kunci sorga ke kita. Jadi kalau kita ke neraka, mentok di depan pintu doang. Karena kita gak punya kuncinya. Punya kunci surga doang, Bib, ya. Dikasihnya kunci sorga doang. Cuman Coki Muslim orang pertama yang memperkenalkan gua ke publik luas, khususnya anak-anak muda yang Iya. antah berantah itu Iya. lah. Kita nyebutnya dulu pemuda tersesat. Iya. Iya.
Sekarang udah gak tersesat apa masih? Masih sih. Tapi merasa tersesat sih perlu sih. Oke. Gua enjoy. Lo enjoy. Iya, makanya kan ihdinas siratal mustaqim. Kita walaupun sudah merasakan kenikmatan Islam sebagai kebenaran, tetap Allah mengedukasi kita, Iya. tetap lu minta jalan yang lurus. Karena Islamnya lurus, tapi lo-nya kan enggak. Dan ketika orang berhenti merasa tersesat, maka justru dia the real tersesat. Iya, iya. Kayak orang berhenti belajar, Iya. maka saat itu bodoh. Ketika Setuju. orang merasa pintar dan berhenti belajar, maka saat itu bodoh. Ketika orang merasa suci dan berhenti belajar, maka saat itu dia tersesat sih. Setuju. Makanya Ustadz Jojo ketika sama Green Boys, menurut gua ngeblendnya tuh nature banget. Pak, iya. Tapi karena itu bukan dunia gua, justru gua ngeri kalian. Kayak, ini mau kemana nih? Kayak, ini mau dibawa kemana nih obrolan? Dan gua tuh selalu mencita-citakan obrolan kayak di Green Boys sih. Oh ya? Iya, jujur karena apa kayak tongkrongan. Tapi kan Gua dari dulu nggak bisa bikin obrolan tongkrongan, nggak pernah berhasil. Oke. Nggak pernah podcast misalnya teman-teman lama gitu Beb, yang bener-bener kayak misalkan ada tuh yang teman-teman yang dari keturunan Arab juga kayak yang podcast bola Gerombal. Iya. Nah mereka tuh ngobrol kayak tongkrongan gitu. Iya. Habib nggak pernah coba gitu misalnya sama teman lama gitu siapa? Mohon maaf, teman lama saya pencuri rel semua. Apa? Pencuri rel kereta. Gar alias from his place. Ya, malah di stigmanya orang kalau udah seorang Habib itu pasti lingkungan dari kecil tuh terjaga gitu Bib. Nggak akan kayak semacam ya kayak ceritanya Nabi aja gitu Bib, kayak terjaga dari circle orang-orang yang nggak Kalau baik gua ya, gitu. jujur dijaga, tapi terjaga enggak sih. Orang tua jagain, cuman kadang meleng-meleng Oke. gitu. Jadi kena, tapi kan kita nggak anggap itu kenakalan dulu. Oke. Kita ya Kebutuhan. Enggak, lebih ke UMKM aja sih. Skill bertahan hidup aja. Nah ini bisa ya? Iya benar. Tiktok benar. kan? Bisa nih. Tapi ya mungkin karena Iya, iya. pengaruh kalian kan. Gue ngomong jujur aja dari tadi karena kalian jujur. Beliau waktu lagi jalan di Masjid Nabawi kan memanggil Ustaz siapa emang? Ya Allah Habib, lu ketemu tadi hampir aja kata saya mau panggil Zam kata Iya bener. Gue kasih kopi tapi gue kebetulan Iya beli bener. kopi. Dikasih kopi sama Tapi Habib nggak ada. sengaja tiba-tiba seolah-olah 2. Jadi dikasih 2. Ya udah gue bawa deh. Gue sholat. Selesai sholat ada Ustaz Jojo. Iya, bener. Nah kebetulan kopi 2 gue kasih ke Ustaz Ketemu Jojo. di Masjid Nabawi. Jadi ketemunya di Masjid Nabawi. Masya Allah. Makanya kita nih ketemu 2 kali di Masjid Nabawi dan Warkopolim. Jujur pertama masuk sini gue ngerasa ini markas Shopee. Terlalu Markas orange. Shopee. Jangan begitu. Pos dan Giro. Dan gitu. Terlalu. Terlalu orange. Berarti Habib rentan usia dari berapa sampai berapa Bib, di Madura Bib, tinggal Bib? Gua keluar dari Jawa Timur karena nyantri di Pasuruan, plus karena kuliah di Jakarta. Kuliah di mana emang? Kuliah di UIN Jakarta. Oh iya. Ciputan. Ciputat. S1, S2 gua di sana. S1 filsafat, S2 tafsir Quran. Oke. Keluar di UIN, niatnya mau ke Arab, mau belajar di sana. Cuman karena ya lumayan, wih, pinter juga nih kata pesantren, lo ikut SPMB dong. Biar kalau lo lolos SPMB nambah nama baik pesantren. Oke. Akreditasinya bisa naik. Betul. Kata gua, ya udah bayarin lah ya. Iya dibayarin. Bayarin lah 150.000 beli formulir. Oke. Gue gak belajar karena gue nggak niat sampai malam hari H-2 gue dikirim ke Malang karena dari kampung ke Malang karena tesnya di Malang. Oke. Nyampe sana gue dikasih tempat ngekos sama teman-teman pesantren yang lain. Besoknya SPMB, malamnya final Itali. Gar. Langsung gue nonton. 2006. 2006. Itali Prancis. Itali Prancis. Habib Jupe habis soalnya. Jupe Gua habis. Juve, sebenarnya gua bukan Juve habis, bukan Italia habis. Buffon habis. Wih, Buffon. Email pertama maksudnya Habib Buffon 2000.
Husein. Nggak habis berlebihan, Bib. Husein Buffon 2000 tahun 2000, umur 12 tahun. Ada, tetap ada. Juara 2006, juara World Cup. Bahkan nih, Kalau Vieira- karena gue gak pernah ketemu sama Buffon, gue sampai Iya, kemarin saking kan. cita-citanya. Bener, Bener. Buffon. Kan gua komen tuh. Iya, Kalau Ferry Irwandi, Del Piero. Del Piero. Idolanya. Oh. Kalau Del Piero menurut gue ya kayak terlalu mainstream. Bener. Itu ibarat kata Romanisti suka sama Totti. Iya, benar-benar. Romanisti Terlalu Montella. ikonik ya, Bib ya? Iya. Milan Maldini. Milan Maldini, Milan Cafu. Iya. Oh, Buffon dia junjungannya. Buffon, ibu-ibu. Kalau gue junjungan gue Buffon. Makanya suka Itali, suka Juve. Nontonlah malam itu. Besoknya ngerjain soal. Iya. Ya karena gue lumayan, gue bisa ngerjain semuanya kecuali bahasa Inggris. Oke. Oke. Bahasa Inggris. Iya. Karena di pesantren dulu kita belajar bahasa Inggris nggak semangat. Karena dibilang katanya di kuburan nggak pakai bahasa Inggris. Benar, bahasa Arab pesantren begitu ya, Pak. Iya. Terus bahasanya orang kafir nih katanya. Waduh. Stigma gitu. Saat itu. Iya. Udahlah. Akhirnya otomatis gua nyontek ke depan gua. Iya gua nyontek. Temen juga depan. Iya, karena gua merasa berdoa. Enggak, bukan teman, orang lain, enggak kenal gua. Oh, lo lirik aja tuh. Lirik. Karena gua merasa berdosa, gua minta maaf. Sorry pas selesai. Sorry ya, gua tadi nyontek punya lo. Ridho ya kata gua. Gue mustahil sih begitu kayaknya. Gue kalau nyontek udah minta Udah ya? maaf. Terus lu tahu soal lu apa? Enggak tahu kan? Itu depan belakang beda soalnya AB. Salah. Kayak film Mr. Bean jujur. Benar, Ada film Mr. Bean. Habis. Tapi endingnya gimana, Bib? Apa? Endingnya gimana? Endingnya lulus tapi di Win Jakarta. Itu yang gua jalani akhirnya. Oh, ya, tetap itu kan mungkin partai itu cuma sedikit. Betul. Padahal kan SPMB itu kalau lu nggak tahu mending dikosongin karena kalau diisi salah minus. Oh. Minus 1 kalau bener plus 3 kalau nggak diisi kosong. Berarti Habib kelahiran 88 ya? 87? Gua kelahiran 88. Jujur, era gue old school masih UMPTN. UMPTE. Iya. Dulu jujur gua ngerjain LKS-nya itu masih versi UMPTE. Oh iya, pinter juga. Dia emang Berarti Ustaz Jojo kelahiran tahun berapa? 89. Wih 89, lebih muda. dari gua. Tapi sama Bib, saya 2006 juga lulus kuliahnya. Lulus masuk kuliahnya. SMA-nya ya, masuk Oh, kuliahnya dia. Lebih pintar dari gua. 89 tapi lulusnya Nggak, bareng. Kelas masuk kali mungkin ada gimana ya, Habib? Ada cover kali. Enggak, memang gua waktu itu terlalu muda waktu daftar Oh, 5 tahun iya. masuk SD-nya. Iya. Harusnya seumuran Habib itu yang angkatan gua 88. Akselerasi ya, jika anak Akselerasi. anak petara pada itu. Ya, sistem bapak Norwegia aja beli bangku. Ya. Beli bangku. Beli babu. Pokoknya balik lagi gue tetap menganggap Habib termasuk yang bisa adjust dengan situasi sekarang. Gue ekspektasi tadi turun dari mobil, gamis nih, pas melangkah model unik lo nih. Gua bilang. Gua tadi mau ketemu sama Riko di Warkopoli harus menyesuaikan jujur. Jujur. Sumpah itu yang Waktu ada itu di pernah kepala. Ini celana yang paling jarang gua pakai. Ini celana yang Dan gua salah. juga gak suka, tapi kata Al-Quran ketika berdakwah berbicaralah dengan bahasa kaumnya. Berbicara bukan Iya, hanya bener. bahasa tapi pakaian juga. Berarti Ini pakaian nih. Ya udah, ini Warkopoli aja sih. Oh, nanti kalau dakwah di Warkopol ada formnya Bib ya? Bom. Iya. Gua pernah mau bikin Ah. video bom gitu-gitu. Cuman gua kayak karena belum kenal waktu itu. Iya. Wah, gak enak nih kata gua. Gua gak tahu kan. Iya. Riko Lobis, Gofar, Wanco ini gimana Jojo, nih? iya. Kalau Kak Jojo gua aman lah. Iya. Gua punya privilege ke dia, gua Iya. habis. Gitu aja ya bener ya. Bener. Member Green Boys yang lain kan nggak bisa didagangin Habib Iya, kan. bener. Wancoy dibilang, tapi gua Habib, gua gak peduli kata Wancoy. Tapi jujur, bicara fenomena bahasa itu, gue kan emang menikmati dan milik bersama aja. Banyak pihak yang kok dilegalin aja, dikomersilkan, gak berani. Gue nggak mau.
Udah biarin aja. Jujur waktu diskos itu, Wanco lagi main HP gini, Beb. Kok nggak mau? Udah coy, rezeki dari yang lain. Betul. Nanti mengurangi esensi keseruannya. Peluang lagi yang dilihat ya, mau aja peluang. 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 Dia emang money is me dia. Betul. Tapi kan nggak semua digituin kan. Tadi Justru mau bikin menurut gua kalau semuanya diuangin jadi nggak berharga. Iya. Betul. Pokoknya kita bikin konten yang itu tuh ntar. Iya. Kalau mau. Dan gua karena di Madura kan ada bunyi-bunyian gitu. Oh gitu. Gimana? Iya, di Madura misalnya kalau yang populer ya, taye. Oh iya, Beda. benar. Itu Iya, nggak iya. ada artinya. Nggak ada ya. Oh itu gak ada artinya ya? Kayak taye cuman tambahan di belakang aja buat tanda seru lah. Tanda Oke. seru dalam bentuk kata. Sama bu abo, Oh apa ya? Kita dengar dari legend Kadir. kadir, sama bubaria, Bukan ya. bu abo. Banyak tuh. Boh. Ya. Buh. Iya. Buh tuh kayak wow. Oh geus. Knowledge itu. Iya, jadi kayak bunyi-bunyian gitu tuh di Madura udah ada. Udah ada tuh Beb ya. Iya. Jadi bunyi-bunyian kita nyampe ke Habib nih ya. Nyampe. Walaupun gua nggak tahu cara pemakaiannya ya. Gua nggak tahu. Pokoknya kita berdua apa perlu bantuan apa kita gantian kontennya. Bener. Iya dong. Bahkan nih, lu tanya Ustaz Jojo, di Quran aja ada begituan. Maksudnya Disebutnya huruf muqatta'ah. yang artinya Yang lu Al-Baqarah ayat pertama apa? Alif lam mim. Alif Lam Mim. Itu gak ada artinya, Bro. Itu bunyi dan huruf aja. Yang tahu cuma Allah. Itu di antara misteri Al-Qur'an. Alif lam ro, Yasin. Ada sih tafsiran-tafsiran yang mencoba memahami dan mengambil hikmahnya. Tapi wallahu alam, terakhir itu milik Allah. Oke. Suara-suara itu, huruf-huruf itu yang tidak ada artinya hanya Allah yang tahu. Ada yang bilang Yasin itu nama Nabi Muhammad, tapi itu hanya tafsiran aja. Oh iya. Ada di Quran. Habib industri, semua bisa dikaitin sama Quran. The next level play kalau kata anak gamer. Tapi bener. sejujurnya, benar kata Riko, murni jam terbang sih menurut gua. Maksudnya kayak dulu tuh kayak kagok, bingung, tapi alhamdulillah. Cuman gua sukanya sama Kak Jojo, dia masih bisa on off. Dia pakai pakaian gini masih bisa. Gua makin kesini makin nggak bisa. Iya. Kecuali pas haul. Karena jujur, maaf, portfolio dia kan profesor dokter dari UI alias bandar. Jadi dia begitu. Iya. Bib, tapi gue punya cerita lucu Bib, pernah. Gimana? Jadi gara-gara pakaian ini bisa nyelamatin gue Bib. Jadi pernah gue minjem motor sama saudaranya istri gue di Ciganjur sana. Itu udah lama nih. Iya, dekat rumahnya Habib Hasan Bib. Oke. Ciganjur. Iya. Minjem motor kan ceritanya, minjem motor beli obat lah Bib. Udah selesai, naik motor Honda Beat Bib. Oke, balik lagi pas gue mau balik kunci motor, heran orangnya gini. Loh, motornya mana? Hah, motornya mana? Ini motornya. Ini bukan motor, ternyata Bib. Jadi kunci yang itu salah masukin tuh motor orang yang bawa balik Bib. Motor orang sama Bib juga Tapi sebelah nggak bisa nuduh pencuri karena pakaian lu gini. Nah, pas gue balik aku udah rame tuh Bib. Udah pas mau nyerah, oh ya Pak, untung aja Ustadz tuh katanya yang bawa selamat orang. Jadi iya, selamat juga mungkin kalau pakaian langit. Udah langsung ditekan aja langsung langsung tuh Bib. Saya bilang, wah alhamdulillah nyelamatin juga di dunia saya bilang. Cuman gue agak kurang nyaman tadi pas Stadion manggil Bib, mukanya ke lu. Kayak Habib Riko Lubis, 3 kata lucu sih. Tuh jangan lu Jor. Habib Riko Lubis, Iya. Habib markanya Habib Lubis jangan dulu. Jangan dulu. Tapi lo di Green Boys Ramadan lu betul-betul kayak ngejalaninya bukan sekedar konten nggak? Oh iya, karena kita gini kan. Masih ngaruh nggak ke diri lu? Iya, kita ingin mematahkan stigma bahwa lu begajulan doang. Kita coba nih dengan Ustaz Jojo, ternyata bisa kasih message positif, tapi dengan gaya kita. Karena lucunya ini fakta menarik, jadi boleh
bantu bercerita nanti ya. Dia kan banyak dakwah di mana-mana yang circle-nya ya. Dia gila sih. Penonton Gua Green lihat Boys, story-nya di mana-mana. Penonton Green Boys. Berarti kan market Green Boys bukan hanya anak SMA. Betul. Skena, tapi circle Ustadz Jojo yang itu pun Betul. nonton. Masya Allahnya nih. 2 kalau nggak salah ya. Masuk Islam gara-gara konten Green Boys. Ustadz Jojo. Yang jadi saksinya ya. Ya. Tapi kalau lo membekas nggak? Oh iya. Apa yang ini? Kalau gue misalnya ya, gue tuh sejak kenal Coki Muslim, Onat, udah gak berani ngejudge orang. Karena ternyata Coki misalnya, orangnya baik. Baik bang. Iya. Muslim juga ada sisi positifnya. Jujur belum ketemu sampai sekarang tapi Muslim tuh kayak walaupun begitu dia tuh punya keinginan dakwah tinggi dan betul-betul nge-backup kreatif. Onat juga begitu. Iya, Onat itu betul-betul bikin gua gak bisa ngejudge karena kalau tampilannya kayak hancur banget padahal dalemannya Hancur aja. enggak Oke, iya. sama juga ini dia tuh kayak punya semangat belajar Islam sama mau ngasih platform ke gua. Yaudah jadiin gua keset deh buat lu ngedakwain Oke. Islam. Keren. Keren kan ya. Maksudnya kerendahan hatinya Iya, Pak. Karena kata Quran wahfid janahaka, sering Quran bilang rendahkan hatimu. Iya. Yang ngejalanin Onat. Tapi sih Bib, saya berdoa Bib, mudah-mudahan Allah kasih amanah Bib jadi Menteri Agama. Oh, gue dukung gue. Ya Menteri Agama lah Bib. Menteri Agama ente, Menteri Karena- Olahraga Deddy Sumargo gue. Iya, karena Karena beliau di Solo mainannya udah sama pemuka agama lain tuh udah enak banget gitu, bisa halus. Kadang ada orang yang belum bisa kan gitu Beb, ngeblend sama pemuka agama lain gitu. Tapi kalau Habib, saya bilang wah mudah-mudahan ya Habib Husain Jafar mudah-mudahan suatu saat insya Allah yang menteri agama. Pokoknya ibarat analogi nih. Iya. Artis baru nih. Ah. Lo Reza Radian. Ah. Jadi Miswan. Di mata gue boleh dong. Cuma saya titip pesan satu Bib. Paling kalau jadi menteri agama, jujur di dalam penjara saya temuin Bib orang korupsi Al-Quran. Ya tolong dijagain yang gitu-gitu Bib. Maaf. Tolong dijaga-jagain Bib. Tolong dijaga-jagain aja Bib. Jangan, kalau ke blow up-an kayaknya kita malu ya jadi orang Islam gitu Bib. Jagain Bib, jangan begitu-begitu. Tapi tadi gue mau ngerespon dulu impact dari Green Boys Ramadan. Ah. Iya. Gue masalah lo gini Bib, gue juga punya nilai toleransi yang tinggi. Ya Gofar dan Wancoy dengan profil seperti itu, gue tetap. Misalnya gue sholat deh, gue kemarin kita outing ke Anyar. Iya, gue lihat tuh fotonya. Iya. Ya sholat gue aja sama Jojo udah ya. Iya. Dia maksudnya gue ngajak tapi ya udah mungkin nanti gitu. Jadi toleransi gue makin besar tapi di sisi lain gue mengingatkan pun juga makin sering. Alhamdulillah Bib. Insya Allah bulan Syawal kita bertiga umroh. Bener. Itu kan buat gue. Lo bertiga berarti Green Boys nih? Iya Green Boys. Sekarang Ustadz Jojo udah. Oh iya. Gue Wancoy dan tim kita. Menurut gue itu endorse, ya kita disupport lah. Itu endorse terbesar yang. Nah itu buat gue bisa ke tanah suci pertama kali gue belum pernah deh. Itu sama sahabat-sahabat gue yang notabene begini ya. Itu kayak udah jalannya. Sebenarnya gini ya, lo podcast tanpa Ustadz Jojo nggak ada masalah. Ya. Tapi lo ajak Ustadz Jojo. Cuman kalau lo umroh tanpa Ustadz Jojo agak bermasalah sih. Siapa yang mau ngajarin? Iya. Udah gue beliin tiket ntar ya. Gue takutnya lo muternya masih 3 kali karena capek lo nggak lanjutin. Tiba-tiba lo udah saya aja. Kalah. Takutnya Bi pas mau start mau tawaf tadi belok kiri lagi. Iya. Kalau ada dia ada yang bilangin ya. Iya. Tapi enggak, biasanya orang kalau mau umroh ada manasiknya. Iya. Diajarin. Latihan. 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 Pokoknya- Cuman umroh tuh kayak emang bikin lu ngerasain bahwa Allah tuh ada. Lu dibikin ngerasain. Iya. Selama ini lo mungkin memahami oh Allah itu ada, tapi di sana ngerasain. Umroh pertama kali tahun berapa Bib?
Gue umroh pertama kali mungkin 4 tahun yang lalu sama Habib Jindan. Oh. Jujur gak pernah umroh kecuali sama guru gue. Oke. Terakhir umroh sama bini gue. Yang kemarin ketemu ya. Betul, yang kemarin ketemu. Oh ya. Biasanya gue sama guru gue. Cuman akhirnya sama bini gue kayaknya sama guru aja deh. Tapi emang gurunya beliau Habib Jindan, Bib. Ini salah satu faktanya lagi, Bib. Kan saya datang ke Alfaria, Bib. Iya. Niat saya udah bawa buku, pulpen. Saya mau belajar bener-bener, Bib. Saya mau sowan sama Habib Jindan gitu. Pas datang diajak masuk ke ruangan yang dalam tuh, Bib. Ya kan, sama Habib Abu kan. Ruangan khusus lah, isinya yang Habib-Habib, ulama-ulama. Pas masuk, Ustadz Jojo form. Penontonnya begitu semua, Bib. Yang ada, Bib, jamaahnya. Ustadz Jojo jujur, Ustadz Jojo form, Zabab. Saya bilang, maksudnya saya datang ke situ mau netral dari hal-hal yang gitu, Bib. Datang malah ketemu lagi yang begitu, Bib. Jujur katanya. Jujur, Wancai kapan diajak nih, katanya gitu. Gue pernah jemput dia di Masjid Raya Bintar. Habis dakwah dia. Itu orang-orang Arab kan? Anaknya Habib semua. Iya. Orang-orang Robito Alawiyah Tangsel. Iya. Minta foto sama dia. Bang Riko. Bang Riko. Ada nyolaknya lagi. Bang. Saya nyolak udah foto. Iya. Bang. Gue nggak ngerti apa. Habib minta foto sama Riko Lumia. Iya bener. Dicatat sama Fadri Zon sejarah Indonesia. Bener, Bib. Berapa kali, Bib, saya diundang acara ada Marga Alaidrus, Habib. Pak Ustadz, saya ngundang jujur aja gara-gara nonton Green Boys. Mohon maaf nih, Bib, nggak ada tontonan lain, saya bilang. Yang ngundang tuh, Masya Allah, saya Habib Habaib loh. Betul. Bayangin penonton Green Boys, coba. Gue nggak ngerti sih. Nggak, maksudnya kita kan juga baru bersilaturahmi. Kalau gue via sosial media kan udah ketemu. Ya jujur bagi gue Habib di sini lah. Iya. Terus dia bilang, sebenarnya gue mau bikin tuh konten-konten bunyi-bunyian. Kok nyangkutin lu, Bib? Gue bilang, Iya, gue nyampe banget sih. Iya. Khususnya setelah di TikTok tuh. Iya. Gue nonton Green Boys tapi kan nggak nge soal boom. Iya. Cuman yang gue ngeh tuh kan jujur. Iya. Alias. Iya kan? Tapi gue sukanya semua setelah gue lihat ujung-ujungnya jujur. Alias kan artinya jujur. Dia Iya. disebut ini sama ini juga. Kebalikannya, iya. Kebalikannya kan. Jadi kayak ini asidik nih. Meneladani Nabi yang asidik, yang jujur nih. Tapi gurunya beliau, Habib Jindan, istilahnya ya, kalau gue membahasakan Kalau di bola siapa? Posisi flashback dia, Bang dia kalau Pele. di Indonesia nih, kalau Habib di Indonesia, dia bisa dikatakan Ronaldo, number one kiblat dia. Dia Habib Jindan. Saya pas pertama kali Bib minta nasihat sama Habib Jindan, doa malah. Oh, ajak makan banyak orang ajak sama dikasih Fadilah Taman, seneng banget, Bib. Dia dengerin, Bib, dakwanya gimana gitu. Iya, betul. Tadi si Habib Abu Bakar anaknya tuh bilang, Abah mau denger cerita dakwanya gimana. Abah tuh seneng banget katanya denger Seneng cerita banget. dakwah, bener. Habib Jindan tuh bahkan rela terpengaruh sama bahasa-bahasa kita agar dakwanya lebih dekat ke semua. Dan itu sifat Nabi ya. Jadi Nabi itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia menghabiskan siangnya untuk menjalankan apa yang dia pikirkan di malam harinya untuk mendekati umatnya. Biar umat masuk Islam, biar umat toleran kepada Islam, biar umat teguh di Islam. Jadi Nabi itu mikirin sampai sedih karena ingin umatnya itu selamat dengan menjadi seorang muslim itu. Jadi beliau juga begitu. Jadi dipikirin gimana sekiranya umat ini jadi baik. Sehingga kemudian beliau merelakan dirinya untuk belajar dunia anak muda, belajar bahasa anak muda. Dan Nabi juga gitu. Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah merelakan gelar Rasulullahnya dihapus sendiri pakai tangannya. Karena kalau gelarnya gak dihapus, umat Islam waktu itu akan diperangi oleh orang-orang musyrik. Biar gak perang, gak apa-apa. Gelar mulia dari Allah dihapus. Jadi makanya gua pengen sih
nemuin Rico sama Habib Jindan. Cuman Iya, takutnya benar. pada Habib Jindan ketemu, boom. Wah, kalau udah kayak gitu sih Enggak, beliaunya ikut udah ngomong, sampai nggak? Habib Beliaunya Jindan ikut juga. ngomong. Iya. Enggak, maksudnya enggak kalau Tim-timnya beliau- kan? Iya, tim-timnya semua yang ada di majelis itu. Karena saya berpikir gini, Bib. Kalau udah di tempat sekelas Habib Jindan ya udahlah pasti tontonannya juga beda gitu kan, ada nggak mungkin ketemunya form juga bab-bab juga. Tapi beliau jujur nanyain bilang, "Oh, ini sama kayak si Husein yang nyebutin nama Habib." Betul. Jujur. Ini si Husein manggilnya Husein kan kalau Iya dong, masa Habib Jindan manggil gua Habib. benar. Iya, Bib, manggilnya Masa gitu. Cristiano Ronaldo manggil iya. Buffon. Iya, bener. Cristiano. Iya, bener. Dia bilang sama, "Bu, si Husein kemana?" Nanyain Habib, jujur di situ beliau. Si Husein. Iya, benar. Gak apa-apa, dia guru. Iya, guru. Emang. Kalau orang umumnya ngomong gini nggak sopan, juga nggak sopan. Benar. Tapi kita maestra boleh bismillah ya, Bib. Benar. Mau mampir nggak ke Green Boys Ramadan kita? Mau mampir nggak satu episode? Ayo dong. Bener ya? Iya dong. Bener, harus ada dong Habib dong. Green Boys ya. Green Boys ya, bener ya? Bener, Insya Allah mantap. Mantap. Bismillah. Ini ibarat bintang tamu rundown terakhir ya. Iya. Jelas. Puncak acara. Puncak acara. Udah. Raja terakhir. Iya. Kalau di festival musik, ente main jam 9:30 nih. Iya, bener. Kalau di stand up komedian, stand up festival yang terakhir tuh. Kemarin Hari Brata. Hari Brata. Iya. Betul. Bim, kita sih yang penting silaturahmi, nggak perlu lama-lama di kita. Karena topik kita mau kita simpen di mungkin kita Di Green Boys. atau di konten Atau di tempat iya, gua. dengan senang hati kita berdua. Iya. Mampir. Habib jujur tempat tinggalnya Chinatown alias Condet. Jalur Gaza beliau. Condet. Dijaga oleh dua kekuatan. Apa itu, Bib? Di depan dijaga oleh Masjid Al-Hawi secara Iya. spiritual. Di belakang dijaga Rindam secara militer. Lahir batin nggak bisa nyerang Condet. Bener ya? Lahir batin Istilahnya tuh Dajjal nggak bisa masuk tuh situ. Gitu ya. Dajjal kalau masuk sana sopan dia dulu. Bip aja dia. Iya. Soalnya Condet kenapa? sakti, Condet Emang sakti. ibarat kata Condet itu masjid, tapi Dajjal masih bisa masuk. Iya benar. Soalnya ada setan di zaman Nabi Muhammad, iblis yang mau masuk ke masjid karena mau gangguin orang yang sedang sholat. Karena orang yang sedang sholat masih bisa diganggu setan. Iya. Kayak kita kalau sholat kan masih Ya. pikiran Kemana-mana. Cuman terhalang sama orang yang lagi tidur. Karena yang lagi tidur orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu tidurnya aja setan takut. Kalau orang sholat masih bisa diganggu setan. Tapi yang berilmu kan, Bim. Kalau yang biasa aja ya enggak mungkin. Value-nya beda. Begitu. Makanya gua sekarang biar rumah gua gak kemasukan setan, gak kemasukan iblis, gua taruh HP gua di depan rumah. Pintu ditutup, HP gua taruh di depan rumah. Kenapa itu, Bib? Soalnya berilmu, ada AI-nya. Kan AI berilmu. Gua taruh. sanatnya kemana tuh, Bib? AI. Iya kan lu nanya apa aja, AI mau. Taruh depan rumah. Bener. Setan nggak masuk. Paling agak ngiler sih, Bim, tapi Bim. Nah itu hal-hal pemuda tersesat. Iya. Jadi misalnya pertanyaannya, Bib, katanya rumah yang ada anjingnya nggak dimasukin malaikat. Berarti kalau ada orang kena serangan jantung masukin ke rumah yang ada anjingnya, malaikat maut nggak bisa masuk. The next level sih ilmunya bener. Bener, Logika masuk memang. Logika masuk memang. Tapi karena gua Habib, gua harus klarifikasi. Yang nggak masuk itu malaikat rahmat, Iya. malaikat maut masuk. Itu maksudnya lo kalau melihara anjing, tapi lo nggak siap dengan najisnya untuk selalu dibersihkan, terus bukan atas dasar cinta kasih kepada binatang, atau bukan karena untuk memburu dan menjaga, justru itu bisa membahayakan diri lo secara agama. Adem. Benar. Sebenarnya dengan dia junjungannya dulu Buffon aja itu udah ada benang merah Iya, benar. terhadap Buffon ya. Buffon. Aneh, orang ngefans ke kiper menurut gua agak aneh sih. Janggal benar, Bib. Janggal. Ya jangan.
Dan saat itu Buffon masih di Parma. Makanya gue Dari zaman di Parma, Bib? Iya, gue ngefans pertama sama Buffon di Parma. Berarti lo sedih dong di 2006 karena Buffon nggak main. Iya, ada 2 orang paling berprestasi di Italia tapi nggak pernah mengenyam Piala Dunia. Buffon sama Maldini. Jujur, Bib. Ada satu lagi, Siapa lagi? momen menyedihkan Buffon. Yaitu Pas Juve kena Calciopoli, turun ke Serie B, Buffon nggak pindah. wah itu keren. Sedih sekaligus dia. bangga. Setia berarti. Iya benar. Tapi jujur dia kena kutukan doa terzolimi Muntari, Bib. Manajir. Ya. Nantiin 3 kali final Liga Champion, Bib ya. Belum iya, belum iya. ngangkat. Beliau tuh cuma Champion satu belum, doang iya. itu celahnya. Maldini udah? Hah? Kayaknya si Maldini juga belum deh. Maldini Liga Champion pernah, Udah ya? Liga Champion Pernah ya? pernah. Buffon tuh 3 kali kan lawan Milan kalah penalti final, terus yang terakhir 2014 sama Barca kalah, 2016 sama Madrid. Buffon pas sama Milan, padahal udah dikit lagi menang. Conte kena tiang, Iya tuh. Sundur kena tiang. Itu yang bikin gua boykot sholat subuh di masjid. Karena itu kan perpanjangan waktu. Udah waktunya sholat subuh di masjid. Iya. Tapi perpanjangan waktu. Ya, terus Nih gua ke masjid atau nonton Buffon. Iya. Yang rumah tuh, Bib ya. Iya, secara gua Habib, nonton Buffon aja lah. Gue cari pahala lain lah. Tapi betul, gue nggak sampai sedih banget. Sedih-sedih, Bib. Gue juga nonton tuh, Bib. Saya dan nonton maaf, junjungan gue Ronaldo pernah gol salto. Iya, Jawang Buffon benar. Tapi kan kita masuk Juve akhirnya Ronaldo. Cuman terlalu mainstream sih, orang ngefans Ronaldo iya, menurut gua terlalu iya. mainstream. Jangan ya. Ini gue ganti deh. Netfet. Iya. Netflix, Atau ngefans Pesoto gitu, Bib. Pesoto. Gua pernah ngefans sama Camoranesi. Oh Sama iya Messi, benar. iya. Dia cuma satu doang kekurangannya, Bib. Apa? Gondrong doang nggak ngeband. Ya, mungkin gue akan mengidolakan Bib Tijani Babangida Bib. Babangida. Babangida itu pemain yang pertama kali dibeli kalau lo main Master Liga. Bener. Karena mainnya enak, harganya murah. Bener. Nigeria. Terus kalau dia masukin langsung tuh Babangida. Gol. Iya. Gua kalau pertama beli main Master League nggak ada pemain Bukan Master Ronaldo League. botak. Nggak. Babangida pertama, yang kedua Roberto Carlos. Carlos kiri jadi striker. Tendangan kiri. Bener. Main cepet aja tuh sistemnya tuh Setelah jadwalnya. itu baru Buffon. Iya, bener. Satu info di era itu per hari ini JJ Okocha dapat jabatan di Nike. Beneran? Wow. JJ JJ Okocha Okocha dapat jabatan dapat divisi apa? Headnya dia. di Nike. Iya Nike. Keren tuh Nike. Karena dia main dulu cantik kan? Iya. Freestyle juga. Bagian live TikTok. Bukan, jadi gitu. Bagian packing. Bib, terima kasih udah mampir. Terima kasih. Silaturahmi ini baru permulaan, kita harus makin sering berjumpa. Kita jadi terima kasih. Kita akan menyambut Ramadan, konten-kontenan kita garap bersama. Gua mau ngasih satu hal lagi. Iya. Kata Nabi Muhammad, semua tempat menjadi masjid kalau di sana dilakukan kebaikan. Apalagi sampai dakwah seperti ini. Jadi menurut gua Warkopolim limnya majelis taklim. Wih. Nyampe. Hari ini jadi majelis taklim. Nyampe limnya majelis Iya taklim. kan? Nyampe. Kanan kiri Jujur kita nyampe. tipis-tipis dengerin. Benar, Bib. Barokah. Habib mau datang sini. Iya. Pokoknya tadi bener kata statement lo, salah satu yang gue inget, Dembele yang peraih Ballon d'Or kan Muslim. Main bola sama Habib nggak berani direbut oleh. Iya. Pokoknya Bib kalau ada peluang kayak kemarin Indonesia masuk Piala Dunia, saya usulin Habib Hussein tolong jadiin striker aja. Gua di Surabaya kemarin saat jujur dakwah sekaligus peresmian lapangan mini soccer baru. Suruh main kan, gua main. Pas gua ngambil bola striker nggak ada yang ngehalangi. Nah, kan bener nggak? Gua tendang sama kipernya dilepas. Iya tuh. Gua mau bergaya kayak Ronaldo, Nah. kok kayaknya lebih mirip Gibran ya. Saya Riko Lubis. Habib Jafar, Ustaz Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur.